tempat kemahku, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita memulai acara, mohon dibuka dulu mic-nya untuk mengatakan salam-salam bagi sama kita. Shalom. Shalom, shalom. Ya, shalom. Shalom, shalom.
Halo, ya. Oke. Selamat bergabung ya. Salam Pak Alek. Salam. Ya. Oke, kita matikan speakernya supaya tidak mengganggu. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang Lim. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, ada beberapa informasi yang harus diketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja supaya suara tidak bertabrakan dengan jemaat lain. Jika ingin berbicara, baru dihidupkan mic-nya. Jika dalam satu rumah menggunakan handphone lebih dari 2 buah, mohon dijaraki 5 meter, karena jika 2 HP terlalu dekat akan menyebabkan kebisingan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali ibadah saja, ibadah FA ini dengan doa pembuka. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan, di sore hari ini menjelang malam Tuhan, Kau satukan kami Tuhan untuk bersekutu Tuhan di ibadah Zoom FA hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berjauhan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya tetap satu di dalam Engkau ya Bapak. Hadirat-Mu ada di setiap kami ya Bapak, yang menyatukan dan mengurapi setiap kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapak. Memenuhi setiap hati kami dengan roh sukacita yang daripada-Mu ya Bapak. Walau apapun keadaan yang kami alami, kami tetap bersukacita berharap kepada-Mu ya Bapak. Karena kami tahu pelindungan yang sempurna hanya dari Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yang memulihkan setiap keadaan kami, baik itu kesehatan kami, baik itu kondisi keuangan kami, baik itu kondisi ekonomi maupun rumah tangga, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Saya percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai setiap kami. Kami aman dalam pelindungan-Mu yang sempurna ya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum join di ibadah FA Zoom ini. Kami percaya Tuhan saatnya nanti mereka akan datang untuk bersatu bersama-sama kami memuji menyembah-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau menarik jiwa ketika kami membangun tahta-Mu ya Bapak. Biarlah kami rindu Tuhan membangun tahta-Mu lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah keluar nyanyian yang baru, yang sedap didengar, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan perkenanan-Mu turun atas setiap kami ya Bapak. Dan kami siap sedia untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapak. Menyerahkan hidup kami untuk melayani-Mu seumur hidup kami ya Bapak. Dan menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Menolong untuk melaksanakan apa yang Kau kehendaki ya Bapak untuk kami melakukannya. Biarlah kami menjadi saksi-saksi ya Bapak, dan pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapak. Saya bersyukur Tuhan, nanti akan disampaikan pesan-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Elisa Sinaga ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu ya Bapak, sehingga apa yang menjadi visi-Mu boleh kami lakukannya dan boleh kami bagikan kepada sesama ya Bapak. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan bagi setiap kami, bagi di mana kami tinggal ya Bapak, bahkan bagi kota di mana kami berada di Medan ini, dan di Indonesia khususnya ya Bapak. Sehingga Indonesia kami berdoa ya Bapak, tetap dalam pelindungan-Mu yang sempurna ya Bapak. Bahkan kami diluputkan daripada COVID-19 ini ya Bapak. COVID-19 ini kami berdoa bersatu hati, kami menolak yang tidak baik. Saya percaya COVID-19 tidak ada lagi di Indonesia ya Bapak. Bahkan di dunia ya Bapak akan segera masanya berakhir. Karena kami percaya Tuhan, Engkau berserta seluruh malaikat-Mu yang bekerja melalui kehendak-Mu ya Bapak, untuk membuat Indonesia dan bangsa-bangsa menjadi lebih baik lagi, lebih tertib lagi, lebih taat lagi kepada-Mu ya Bapak. Dan kami akan siap Tuhan melakukannya ya Bapak. Bahkan bagi seluruh bangsa-bangsa
yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Makasih ya Bapa, kami serahkan ya Bapa ibadah ini ya Bapa. Kami tidak dengan tangan hampa ya Bapa, tapi kami mau membawa persembahan, akan persembahan tubuh kami yang hidup yang berkenan bagimu ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal dengan hingga akhirnya hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk masuk lebih lagi dalam pujian penyembahan yang menyenangkan hatimu, sama-sama katakan amin. Shalom bagi kita saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya pada malam ini kita bisa berkumpul di aplikasi Zoom, kita dapat beribadah kepada Tuhan senantiasa ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat memulai dengan semangatnya. Baik saudara, kita akan satu lagu pujian kita adalah Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan saudara-saudariku yang terkasih. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang mencuri. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun ya Tuhan. Jadi siap dibangun di atas ladang iman. Berlubang. Menjadi siap dibangun ya Tuhan. Siap di atas dasar iman. Kita ulangi lagi. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, cukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun ya Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun ya Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita bukan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya saudara, baik kita akan memuji Tuhan pada saat ini. Kita satukan hati kita untuk mendengar sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Allah Bapa yang bekerja atas diri kita. Tuhan, kami mau mengangkat lagu penyembahan kami Tuhan. Bapa Engkau baik ya Yesus. Haleluya, ini penyembahan kami ya Tuhan. Ini penyembahan kami ya Bapa. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik ya Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik ya Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Kita ulangi lagunya dari awal. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik ya Tuhan. Bapa Engkau
baik ya Tuhan bagi kami Yesus. Amin ya Tuhan. Baik kepadaku, Bapakku cinta Kau, kami memuji-Mu ya Tuhan. Aku memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku cinta Kau, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Aku memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan pada malam harinya Bapa. Ku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau ya Tuhan. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau Yesus. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siar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 a. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Allah yang baik ya Tuhan. Allah yang baik ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Engkau Allah Bapa yang baik ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah diri kami ya Yesus. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Kami serahkan diri kami ya Yesus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah Engkau ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau Allah yang benar ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap Bapa mendengarkan Tuhan sharing firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Berkata-katalah Engkau Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bersabda Engkau Tuhan atas kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersabda Engkau Bapa dalam menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terpujilah Bapa nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan sharing firman-Mu ya Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Bapa nama-Mu Tuhan Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, keluarga besar GBI Medan Plaza. Kita bersyukur saat ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah FA keluarga besar GBI Medan Plaza. Kita bersyukur karena ada penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita selalu bersuka cita. Sebelum kami menyampaikan beberapa sharing firman Tuhan pada saat ini, kita akan memuji menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari keluarga besar GBI Medan Plaza, kita bersyukur saat ini kita bisa bertemu kembali di streaming pada saat ini. Adapun tema yang akan saya bawakan adalah tentang the power of joyful, atau kekuatan di dalam sukacita. Kalau kita bicara tentang sukacita, banyak hal yang terbayang dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita baca dulu dalam Mazmur 97 ayat 12. Dikatakan demikian, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sumber sukacita, secara umum ada dua sumber sukacita yang selalu kita alami. Pertama, sukacita yang berasal daripada luar kehidupan kita, atau yang dikatakan dengan external joyfulness. Kalau seseorang memberikan hadiah, kita dipromosikan, kemudian kita mendapatkan sesuatu keuntungan dari sebuah perusahaan atau dari perusahaan kita bersukacita. Tetapi apabila itu tidak kita dapatkan, kita tidak dapatkan hadiah ataupun kita tidak jadi dipromosikan, apakah kita tetap bersukacita? Dan yang kedua, kalau kita lihat dari sumber sukacitanya, yaitu sukacita yang berasal dari diri atau di dalam hati kita. Berapa banyak daripada kita pernah mengalami hal yang baik di dalam Tuhan? Kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita merenung, membaca firman Tuhan, ada sesuatu sukacita di dalam kehidupan kita yang muncul. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, atau yang dikatakan dengan internal joyfulness.
Semua orang pasti mengalami hal itu. Apalagi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Dia akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dalam situasi sekarang ini Bapak Ibu, kita mungkin mengalami hal yang tidak baik. Kita mengalami hal yang sulit. Kita mengalami sakit penyakit. Sukacita sumber dari mana yang kita dapatkan? Kalau kita memiliki sukacita di dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dan kita selalu bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, dalam segala hal Tuhan Yesus itu tidak berubah. Mungkin engkau sakit, dia tidak akan berubah. Mungkin engkau senang, dia tidak akan berubah. Tetapi apa yang engkau dapatkan sekarang, yang engkau alami sekarang, Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus senantiasa akan memberikan sukacita karena dia adalah kabar baik bagi setiap orang. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus, keluarga besar GBI Medan Plaza. Kalau kita berbicara tentang sukacita, kitab Filipi adalah acuan atau referensi yang sangat baik atau yang sangat kuat untuk berbicara atau membahas tentang sukacita. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Menurut beberapa referensi yang saya baca, bahwa Rasul Paulus mengalami ketertekanan saat itu karena dia di dalam penjara. Kita sudah tahu bagaimana keadaan di penjara. Kebebasan kita terenggut. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebasnya. Tetapi Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Dan dia menuliskannya dengan sukacita. Bagaimana kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada 3 hal yang penting yang akan saya sampaikan pada saat ini. Untuk kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun dia dalam ketertekanan, tapi dia bisa merasakan sukacita itu di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah, mintalah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh. Ada salah satunya adalah sukacita. Kalau kita berbicara tentang Galatia 5 ayat 22, ini adalah buah-buah roh. Karena ada roh yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga roh itu menghasilkan buah-buah yang baik. Salah satunya adalah sukacita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab, ingat, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang roh, Alkitab mencatat, tepatnya di 1 Yohanes 4 ayat 4, bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada apa roh yang ada di dunia ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersukacita, karena kita memiliki roh yang kuat. Yang pertama, mintalah Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Yang kedua, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Amsal 10 ayat 28 mengatakan begini, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sekali lagi saya bacakan. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, untuk kita bisa merasakan sukacita yang senantiasa dari dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, bagaimana kita mengatur strategi-strategi baru? Bagaimana kita mewujudkan cita-cita kita? Bagaimana kita melahirkan ide-ide baru? Kalau toh juga kita tidak memiliki pengharapan. Bagaimana kita mendapatkan kesembuhan daripada Kristus Yesus? Kalau kita tidak memiliki pengharapan bahwa Yesus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Roma 5 ayat 5 mengatakan begini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita memiliki sukacita yang senantiasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan menyimpan dosa dalam kehidupan kita.
Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati kita. Bagaimana kita bersuka cita kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita? Jangan pernah menyimpan dosa dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa ada darah Yesus yang akan menyucikan kita, yang akan menguduskan kita. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan begini, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada darah Yesus yang menyucikan. Minta pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya, kita disucikan, dilayakkan, dan diampuni. Untuk mendapatkan sukacita ada 3 hal langkah yang tadi kita sudah bicarakan. Mintalah engkau dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kedua, milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Ketiga, jangan pernah menyimpan dosa dalam kehidupan. Bapak, Ibu, keluarga besar GB Medan Plaza yang kami kasihi. Apabila kita memiliki sukacita di dalam diri kita, ada berkat Tuhan yang akan menyertai kita. Yang pertama, sukacita itu adalah obat bagi tubuh kita. Amsal 17 ayat 22, ini ayat yang sangat populer. Katakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bila engkau mengalami sakit penyakit saat ini, berapa kronisnya penyakitmu saat ini, ingat, jangan pernah hilang sukacitamu. Alkitab mencatat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi resep yang paling baik sekarang, yang paling unggul sekarang ada sukacita. Mungkin engkau terbaring di rumah sakit atau terbaring di tempat tidurmu. Ingat, jangan pernah kehilangan sukacitamu. Sebab kalau kita memiliki sukacita, berkat pertama yang kita dapatkan adalah kesembuhan. Bahwa sukacita adalah obat bagi tubuh kita. Kalau kita berbicara tentang berkat sukacita yang kita dapatkan. Yang kedua, sukacita di dalam Tuhan itu adalah perlindungan. Mungkin Anda merasakan ketakutan di dalam kesusahan, kesulitan, bahkan keadaan dunia sekarang ini. Jangan khawatir. Kalau engkau memiliki sukacita di dalam hidupmu, Tuhan adalah perlindunganmu. Kita baca dalam Nehemia 8 ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Berkat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini kalau kita memiliki sukacita. Pertama, bahwa sukacita itulah obat bagi kehidupan kita, obat bagi penyakit kita. Yang kedua, sukacita itu adalah perlindungan bagi kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang menarik yang dialami oleh seorang anak kecil yang ikut dalam suatu perlombaan di sekolahnya. Saat itu ada perlombaan di sekolahnya untuk lomba lari, dan dia sudah masuk ke dalam final. Dan akhirnya dia diadu kepada orang-orang yang terbaik, anak-anak yang lain. Sebelum dia bertanding, dia akan mengikuti pertandingan ini dengan ketatnya karena persaingan yang sangat ketat. Dia berjalan ke salah satu sudut dan dia mulai berdoa di sana. Dan ada seorang pelatih yang memperhatikan. Dia memperhatikan anak itu berdoa. Lalu anak itu selesai berdoa dan mulai pertandingan. Pendek cerita Bapak Ibu, anak ini menjadi nomor 1, juara 1. Dengan terkesannya, sang pelatih itu mendekati si anak ini dan bertanya, "Nak, luar biasa doa kamu. Doa kamu dijawab oleh Tuhan. Kamu nomor 1 dalam pertandingan ini. Kalau boleh tahu, Nak, apa isi doa kamu?" Lalu anak ini berbicara dan menatap pelatihnya. "Coach atau pelatih, saya berdoa tadi, waktu doa itu saya meminta kepada Tuhan agar aku tidak
menangis kalau aku kalah. Tapi aku berdoa kepada Tuhan biar aku kuat kalaupun aku kalah tadinya. Karena ada mama saya yang di samping lapangan sana yang menonton saya. Jadi saya malu. Kalau saya kalah saya harus menangis. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalaupun saya tidak bisa ranking 1 atau juara 1, tolong kuatkan saya untuk tidak menangis. Karena saya akan malu dilihat oleh mama saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Berapa banyak kita sudah berdoa meminta keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi sudah seberapa sering kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan aku dalam keadaan susah ini. Kuatkan aku menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Kuatkan aku melewati krisis-krisis ini. Seharusnya kita berdoa begitu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyertai kita dengan sukacita. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan perlindungan bagi kita. Kalau kita memiliki sukacita, bahwa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, jangan pernah hilang sukacitamu. Seberat apapun keadaan kita, tetap miliki sukacita daripada Tuhan yang akan memberikan perlindungan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin bersaksi betapa baiknya Tuhan bagi saya atas banyaknya cobaan hidup yang saya alami, mulai dari saya susah sampai saya tahu sekarang kondisi saya lagi susah, tapi saya percaya Tuhan itu ajaib bagi saya dan Tuhan itu baik bagi saya. Dia tidak pernah melepaskan saya saat kondisi saya apapun. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau menolongku ya Bapa, Engkau menolongku ya Tuhan. Tuhan benar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penolong bagi kita semua saudara-saudari. Jadi kesaksian saya pada malam hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan masih bisa diberikan kesehatan, panjang umur. Ya meskipun banyak kebutuhan yang dibutuhkan, tapi saya tetap percaya Tuhan masih mencukupkan sampai sekarang untuk sekolah, untuk biaya semua kehidupan saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau menolongku ya Bapa, Tuhan Engkau ajaib bagiku ya Tuhan. Tuhan mendengar doaku, Tuhan tidak pernah lelah sedikit pun menjawab doaku. Tuhan menjawab, siapapun yang datang kepadaku, yang lemah-lemah, yang lemah letih, Dia akan membantu. Saya percaya kuasa Tuhan ajaib bagi saya. Dan juga kedua orang tua saya itu sekarang lagi susah, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Seberapapun masalah mereka Tuhan, Engkau menopang mereka ya Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Allah bekerja atas diri mereka. Itu doa saya saudara. Saya percaya Tuhan pasti akan jawab doa-doa saya. Saya percaya mukjizat pasti terjadi saudara. Jadi mari kita tetap terus berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Meminta, ingat, cuma satulah kunci itu, cuma berdoa dan berusaha. Tuhan pasti ingin mewujudkan semua apapun yang kita inginkan. Jadi saudara, jangan pernah sedikit pun engkau meninggalkan Tuhan. Jangan pernah sedikit pun engkau lari pada jalan Tuhan. Terima kasih dan ingat sekali lagi pesan, jangan pernah lari dari Tuhan. Ingat Tuhan selalu di setiap kehidupan kita. Terima kasih saudara. Untuk kesaksian saya, terpujilah nama Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih ya buat Bambang ya telah memberikan kesaksian malam hari ini. Di mana banyak pergumulan ya, tetapi tetap duduk di bawah kaki Yesus, bersekutu di Zoom FA. Terima kasih buat tadi firman-Nya sampaikan oleh hambanya bahwa kita hari-hari ini tetap bersukacita. Walaupun dalam keadaan apapun, tetap kita bersukacita. Karena dalam sukacita maka Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Berikutnya ada yang memberikan kesaksian lagi, mungkin si Kaleb kali. Puji Tuhan, salam saudaraku. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini di Zoom kita berjumpa. Melalui Zoom ini kita dikuatkan. Melalui ibadah kita Zoom ini kita dihibur, dikuatkan karena kuasa Tuhan. Terima kasih buat Kak Palar yang telah menunjukkan saya bersaksi. Saya mau menunjukkan satu kesaksian. Pada saat kami mengalami kesusahan, kami percaya tangan Tuhan selalu menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami tergeletak, tapi kami ditopangnya dengan tangan Tuhan. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Melalui Zoom ini, kami percaya bahwa semua kumpulan Zoom yang ada di
yang LIM terhindar ataupun jauh daripada COVID-19. Kita sudah ditutup bungkus oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Amin. Tuhan. Semakin hari kita semakin dikuatkan melalui firman Tuhan, semakin hari kita semakin dihibur dan semakin dipulihkan hati dan pikiran kita, sehingga kita seturut dan serupa dengan Allah. Terima kasih. Salam, hanya itu kesaksian saya. Dan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Kaleb ya, yang telah memberikan kesaksian bagi kita semua bahwa Tuhan menyertai Ibu Kaleb dan juga Tuhan menyertai juga kita semua. Karena di masa COVID ini kita udah menjalani 5 bulan ya, dari masa bulan Maret yang gencar-gencarnya sampai bulan Agustus ini. Tapi Tuhan tetap menyertai kita karena Tuhan berikan kita kesempatan di EVA Zoom ini kita boleh beribadah setia, terus melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada lagi memberi kesaksian? Ya, saya mau kesaksian. Ya, silakan Bu. Shalom, selamat malam. Selamat malam saudara-saudaraku terkasih. Saya sangat bersyukur sekali dengan firman Tuhan yang diberikan pada hambanya pada malam hari ini. Sesuai dengan yang saya dapat hadiah dari Tuhan. Saya sangat suka cita sekali. Memang Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita mendekat dengan Dia, kalau kita setia dengan Dia, pasti Tuhan Yesus baik kita. Ini masih dalam rangka saya dengan anak saya yang kemarin saya saksikan yang kena narkoba itu. Anak saya itu cari kos. Dia bilang sama saya, "Mas, saya mau pindah kos yang dekat-dekat sini." Saya cari dekat-dekat sini kos mana. Biasanya tuh saya itu tidak mau urusan dengan orang-orang. Saya itu di rumah, hanya di rumah saja, nggak pernah keluar-keluar, gabung dengan tetangga. Tapi pada pagi itu saya keluar belanja. Kelihatan boyongan, usung-usung ya, mau pindah gitu. Saya waktu itu cuek saja, tapi Roh Kudus tuh ingatkan saya, tanya, itu pindah mana gitu, rumahnya di mana itu yang kosong gitu. Roh Kudus ingatkan saya gitu. Terus saya tanya tetangga saya sebelah, kemarin yang pindahan itu orang mana? Saya gitu. Sini, loh, kok pindah? Itu dia kontrak. Oh iya. Kontraknya berapa? 1 tahun 6 juta. Sekarang kontraknya rumahnya kosong. Akan lagi enggak tahu, yang punya rumah itu orangnya jauh luar kota gitu. Saya cuek aja, sudah saya diam aja. Saya enggak minat mau kontrak, cuma yang tanya. Itu aja di dalam hati saya suruh tanya, suruh kepo ya. Tapi saya cuek aja, saya enggak ada minat untuk kontrak. Terus akhirnya 2 hari lagi itu saya tergerak lagi, digerakkan lagi. Suruh cari informasi, cepat cari informasi yang punya rumah itu siapa. Saya cari informasi, yang punya rumah itu siapa. Terus akhirnya ya semua itu kalau Tuhan campur Tuhan yang minat, itu kita dimudahkan. Saya cari informasi ke tetangga sebelah, saya dikasih nomornya, saya telepon, saya cari yang kontrak rumah itu, bekas yang kontrak dulu itu, saya dikasih nomor teleponnya. Terus saya hubungi pemiliknya. Langsung ketemu, dan hari itu juga langsung deal. Saya dikasih harga juga, harga yang tahun-tahun kemarin. Harga naik. Puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali kalau kita itu selalu setia sama Tuhan. Setia, harus setia kita itu sama Tuhan. Setianya kita baca firman Tuhan. Kita baca Alkitab, kita utamakan sebelum kita mengerjakan apa-apa itu kita kerjakan dulu. Kita berhubungan dulu sama Tuhan. Kita menyapa dulu. Pagi hari kita bangun, kita sapa Tuhan. Kita berdoa, memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, baru kita kegiatan. Pasti Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita. Aku percaya sama Tuhan.
Aku percaya sekali, aku bersukacita sekali sama Tuhan. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh selalu menolong saya. Inilah kesaksian saya. Saya tuh kemarin dalam hati saya tuh kepingin sosis Bali. Anak saya ada di Bali. Saya mau WA anak saya, suruh beli sosis itu. Belum sampai saya WA, sudah dikirim. Puji Tuhan Yesus sudah kirimkan saya sosis. Tuhan Yesus tuh baik. Tuhan Yesus tuh mencukupi semua kebutuhan kita. Kita enggak dalam segala kesulitan apapun juga kita tetap berserah, pasti Tuhan menyediakan. Tuhan tuh sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi kita harus sabar. Harus sabar. Kalau ada apa-apa itu kita bicara sama Tuhan. Tuhan tuh hidup. Tuhan tuh mendengarkan. Tuhan tuh pasti menolong. Tuhan tuh mencintai. Jangan putus asa, saudara-saudaraku. Walaupun kalian tuh bebannya berat, tetap berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kekuatan. Itu tadi yang hambanya mengatakan, dalam kesulitan apapun, kita harus minta Tuhan, Tuhan kuatkan diriku, kuatkan hatiku Tuhan, kuatkan hatiku untuk menjalani semua ini Tuhan. Saya kalau sedang susah saya bilang, gadamu dan tongkatmu yang menguatkan aku Tuhan. Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang menjadi kemenangan. Allahku, pahlawanku, ya. Kalau pagi kalian mau keluar dari kamar tuh bilang, Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Aku bersyukur ada mujizat dalam hidupku hadir. Aku disembuhkan dari segala penyakit apapun. Aku disucikan, aku diloloskan dari segala hal apapun. Itu terus diucapkan, terus pasti Tuhan mengabulkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Saudara-saudaraku, jangan putus asa, pasti ada mujizat, pasti ada jalan keluar, percaya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Inilah kesaksian saya. Terima kasih Pak Paran, terima kasih semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih buat Bu Lestari kesaksiannya ya, bahwa tadi anaknya lagi cari-cari rumah kontrak, ternyata dapat dipermudah ya dengan harga yang lama. Bukan hanya itu saja, tetapi nanti Tuhan akan memberikan rumah yang baru. Dan juga Ibu Lestari ingin makan sosis, tetapi Tuhan kirimkan lewat daripada anaknya ya. Puji nama Tuhan. Buat kesaksian kita pada malam hari ini bahwa saya ambil bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tolong teman-teman. Ya Bapak yang baik, kami bersyukur ya Bapak. Kami berterima kasih padamu ya Bapak buat malam hari ini, malam yang indah ya Bapak. Malam yang Kau bawa kami pada hari ini ya Bapak, bersatu bersekutu dengan Engkau ya Bapak. Bapa datang kepadamu memuji menyembah Engkau ya Bapa, sehingga hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa, memberi kami kekuatan, kesehatan, keselamatan ya Bapa. Kami bersyukur padamu Bapa, kami punya Bapa seperti Engkau ya Bapa, yang begitu mengasihi kami dan peduli akan hidup kami ya Bapa. Kami semua ya Bapa dibawa ya Bapa kepadamu ya Bapa, sehingga kami ya Bapa menjadikan hidup kami berarti dan berharga ya Bapak, menjadi pemenang dalam hidup kami Bapak. Ya Bapak, Engkau Allah yang luar biasa ya Bapak, kami percaya kepadamu ya Bapak. Sungguh tiada yang mustahil bagimu Bapak, apapun sanggup Kau lakukan bagi kami ya Bapak. Melewati hari-hari ini masa-masa yang sukar ya Bapak, tangan-Mu yang kuat ya Bapak, yang sanggup membawa kami melewati masa-masa sukar ini ya Bapak. Dan damai sejahtera-Mu memenuhi setiap hati kami ya Bapak, senantiasa kami ingat akan Engkau ya Bapa, Engkau yang selalu memberi kami kelegaan ya Bapa, mencukupkan segala yang kami perlukan ya Bapa. Anak-anak-Mu ya Bapa, kami semua berkumpul di Ajum ini ya Bapa, semuanya Engkau turut bekerja ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa yang memenuhi kami dengan segala kebaikan yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami ya Bapa, permasalahan apapun dalam hidup kami Bapa, Engkau sanggup mengubahnya, yang tidak baik menjadi baik ya Bapa, yang baik akan menjadi lebih baik dan sangat baik ya Bapa. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau Allah kami yang besar ya Bapa, yang telah berjanji yang sanggup menggenapi ya Bapa iman kami
sepakat percaya kuasa-Mu ya Bapak. Sekarang kami terima kemenangan yang daripada-Mu ya Bapak. Ya Bapak, berkati ya Bapak anak-anak-Mu ya Bapak. Engkaulah sahabat kami yang baik ya Bapak. Ya Bapak, berkat-Mu berlimpah atas anak-anak-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Berkat-Mu atas Pak Palar ya Bapak, Pak Palar Panjaitan ya Bapak. Berkat-Mu ya Bapak, berlimpah-limpah atas Pak Torang Lisan ya Bapak. Berkat-Mu ya Bapak, berlimpah-limpah ya Bapak atas Pak Antoni ya Bapak, sehingga lancarnya ya Tuhan Jumat malam hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami bersyukur ya Bapak. Engkau Bapak yang membawa kami ke air yang tenang ya Bapak, ke rumput yang hijau ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak buat firman-Mu malam hari ini ya Bapak. Buat hamba-Mu ya Bapak, Elisa Sinaga ya Bapak. Berkat-Mu berlimpah atas kehidupannya ya Bapak, pekerjaan usahanya ya Bapak, dan pelayanannya Bapak, Kau pakai dengan heran dan luar biasa ya Bapak. Ya Bapak, tanda-tanda ajaib-Mu menyertainya ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Bapak, kami juga mau berdoa ya Bapak, buat pemimpin rohani kami ya Bapak, Pak Bambang Yonan ya Bapak, Pak Edi Priyatno ya Bapak. Ya Bapak, Gembala kami di GB yang 5 ya Bapak, Pak Adrian Eko ya Bapak. Berkat-Mu berlimpah-limpah ya Bapak atas kesehatan, keselamatan, kekuatan bagi pemimpin rohani kami ya Bapak. Terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Kami semua menikmati sukacita daripada-Mu ya Bapak. Karena firman-Mu ya Bapak yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Bapak. Kebenaran-Mu lah yang akan menuntun kami setiap hari ya Bapak. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak. Kami berterima kasih buat semua ya Bapak. Jumat ini ya Bapak, Engkau tambah-tambahkan jiwa ya Bapak. Biarlah ada kerinduan ya Bapak di keluarga besar GB yang 5 ini ya Bapak. Mereka ya Bapak rindu datang bersekutu dengan Engkau melalui Jumat ini ya Bapak. Ya Bapak, berkat-Mu juga Bapak buat keluarga besar GB yang 5 Medan Plaza ya Bapak. Semuanya ya Bapak di dalam pelindungan-Mu yang sempurna ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Bapak, kami mau sudahkan FA ini ya Bapak, ibadah ini ya Bapak. Kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapak. Mari kita angkatkan, mari angkat tangan, arahkan hati kita ke surga. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah, bawalah sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Shalom Bapak Ibu, kita sejenak mendengarkan pengumumannya. Pertama, terima kasih buat Bapak Ibu, buat para leader-leader dan anggota-anggota EPA dan hamba Tuhan, baik yang dari Jakarta, Surabaya, yang Kota Medan maupun yang ada di Singapura. Terima kasih bahwa malam ini kita tetap eksis, tidak meninggalkan dalam ibadah EPA Jum kita. Karena orang yang terus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk kedua, bahwa di tanggal 17 atau tanggal 20, ini belum ada ketetapan tanggalnya. Kemarin saya ikut Jum di ketua cabang bersama dengan Pastor Torang, bahwa kita akan mengadakan virtual Zoom melalui live streaming untuk diklat pada tanggal 17 atau 20 bagi ada yang anggota-anggotanya mau jadi pengurus atau yang belum pernah diklat, boleh untuk mendaftarkan diri nanti lewat daripada nanti saya sampaikan di Departemen FA. Yang kedua, pengumumannya untuk FA Jum kita pada tanggal 14 tetap kita laksanakan seperti biasanya, dan juga bagi para leader dan hamba Tuhan, anggota-anggota FA boleh mengajak teman-temannya, anggota-anggota FA-nya untuk
dapat mengikuti FH Zoom. Demikian informasi pengumumannya. Mungkin ada tambahan daripada Pak Torang. Ya, shalom Bapak Ibu. Untuk minggu depan itu yang sharing Ibu Elvi ya. Jadi supaya semua kita bisa mengikuti, tetap aktif di baik itu nonton streaming langsung sendiri ataupun masuk di Zoom kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap kuat, walaupun kita beribadah melalui daripada FH Zoom kita seperti hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto bersama dahulu. Oke, siap-siap. Oke, jempolnya siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.